Perkenalkan, nama saya Mani Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 19060045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya minimum dari LAIBESTEN, yaitu dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Bangunan, yang saya akan bagi pada beberapa poin berikut yang ada di bawah. Baiklah, kita akan masuk kepada yang pertama, yaitu teori LAIBESTEN. Profesor Harvey Laibenstein memajukan tesis bahwa negara terbelakang dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan yang membuat mereka tetap berada di sekitar tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Jalan keluar dari kebutuhan ini ialah upah minimum kritis tertentu yang akan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan dapat dipertahankan. Menurut Laibenstein, setiap ekonomi tunduk pada goncangan dan rangsangan. Negara tertentu menjadi terbelakang karena sejumlah rangsangan yang terlalu kecil dengan goncangan yang terlalu besar. Tesis Laibenstein didasarkan pada bukti empiris bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu fungsi dari laju pendapatan per kapita yang berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Kenaikan pendapatan per kapita cenderung menaikkan laju pertumbuhan penduduk, tetapi kecenderungan ini hanya sampai titik tertentu. Melebihi titik itu, kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat kesuburan dan tingkat pembangunan memperoleh momentum. Laju pertumbuhan penduduk tersebut menurun. Menurut Laibenstein, laju pertumbuhan maksimum penduduk yang ditentukan secara biologis ada di antara 3 dan 4%. Dalam rangka mengatasi kekritisan penduduk ini, diperlukan usaha minimum kritis yang cukup besar. Lalu ada faktor-faktor lainnya, pertama ialah di samping pertumbuhan penduduk, ada juga faktor yang memerlukan pelaksanaan upaya minimum kritis. Faktor tersebut adalah skala disekonomi internal akibat tak ada dibaginya faktor produksi, disekonomi eksternal akibat adanya ketergantungan eksternal, hambatan budaya dan kelembagaan. Untuk mengatasi penyebab depresi ini, pertama sekali diperlukan upaya minimum yang cukup besar, tapi upaya ini tidak dapat dilakukan pada tingkat pendapatan subsisten. Jadi, upaya minimum kritis itu harus lebih besar di atas tingkat pendapatan subsisten agar roda pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dapat bergerak. Agen pertumbuhan. Dasar pemikiran tesis upaya minimum kritis terletak pada adanya kondisi ekonomi tertentu yang menguntungkan sehingga kekuatan pendorong berkembang lebih cepat daripada laju kekuatan penekanan pendapatan. Itu diciptakan melalui pengembangan agen-agen pertumbuhan. Agen-agen tersebut ialah kuantum kapasitas yang terkandung di dalam anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan yang membantu pertumbuhan. Dan agen ini terdiri atas pengusaha, investor, penabung, dan pembaharu. Lalu selanjutnya ialah rangsangan. Menurut Laibenstein, apakah agen pertumbuhan itu berkembang atau tidak akan tergantung pada hasil yang diharapkan dari kegiatan seperti itu. Hasil aktualnya dan pada rangsangan untuk pengembangan dan penyusutan selanjutnya yang timbul melalui interaksi antara harapan, kegiatan, dan hasil. Rangsangan tersebut ada dua macam. Yang pertama ialah rangsangan zero sum yang tidak meningkatkan pendapatan nasional, tetapi hanya bersifat distributif. Lalu yang kedua ialah rangsangan positif sum yang menuju kepada pengembangan pendapatan nasional. Tampaknya hanya tipe kegiatan positif sum yang menghasilkan pembangunan ekonomi. Tetapi di kondisi negara terbelakang, para pengusaha terlihat pada kegiatan zero sum. Kegiatan zero sum bukanlah kegiatan sehat sebenarnya yang menciptakan pendapatan nyata, tetapi sekedar pemindahan likuiditas dari pemilik yang satu ke pemilik lainnya. Untuk mengatasi pengaruh yang membuat perekonomian berada dalam keadaan keterbelakangan, diperlukan suatu upaya minimum kritis yang cukup besar guna menampung laju pertumbuhan ekonomi yang cepat yang akan mengalahkan rangsangan positif sum dan menciptakan kekuatan untuk menandingi kegiatan zero sum. Proyeksi Laibenstein juga mengasumsikan besarnya upaya minimum kritis dalam hal ekonomi terbelakang. Dengan suatu permukaan penduduk 1 juta, perhitungan mengenai tingkat kesuburan dan tingkat kematian didasarkan pada harapan lamanya orang hidup dan dikuatkan dengan keadaan sebenarnya di negara terbelakang. Lalu pada poin terakhir kita akan membahas tentang penilaian kritis dari teori upaya minimum kritis dari Laibenstein. Pertama ialah kekurangannya. Laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan kematian. Teori tersebut didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk adalah fungsi yang semakin meningkat dari tingkat pendapatan per kapita sampai ke suatu titik.
Tapi melewati titik itu, ia merupakan fungsi yang semakin menurun dari yang disebut belakangan. Tapi proses pertama tersebut berkaitan dengan penurunan tingkat kesuburan akibat kemajuan di bidang ilmu kedokteran dan perbaikan usaha kesehatan masyarakat di negara terbelakang dan bukan dengan kenaikan tingkat pendapatan per kapita. Lalu yang kedua ialah penurunan tingkat kelahiran bukan dikarenakan kenaikan pendapatan per kapita. Penurunan tingkat kelahiran tidak dapat dikaitkan dengan kenaikan pendapatan per kapita pada tingkat minimum kritis yang melampaui laju pertumbuhan penduduk, sebagaimana yang diperkirakan oleh Lobistan. Perkiraannya ini didasarkan pada pengalaman negara-negara barat yang telah maju dan Jepang. Namun di negara terbelakang, problem penurunan tingkat kelahiran sebagian besar bersifat sosial budaya. Lalu yang ketiga ialah mengabaikan usaha pemerintah untuk menurunkan tingkat kelahiran. Lobistan mengabaikan tindakan pemerintah yang menurunkan tingkat kesuburan, seperti pengalaman Jepang yang menunjukkan negara terbelakang tidak akan mampu mengungguli saat pendapatan per kapita naik di atas tingkat minimum kritis, sehingga tingkat kelahiran dapat turun dengan sendirinya. 4. Tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada 3% tidak menyebabkan lepas landas. Kasus ini di mana kegagalan lepas landas terjadi pada saat suatu negara berhasil menaikkan rasio tabungan dan investasinya di atas 10-12% dan meningkatkan tingkat pertumbuhan pendapatan totalnya di atas tingkat 3%. Namun setelah itu kembali pada laju pertumbuhan yang lebih rendah dan stagnan atau. Lalu yang kelima ialah mengabaikan unsur waktu. Teori tersebut luput memperhatikan unsur waktu yang diperlukan bagi upaya berkesinambungan pada saat perubahan fundamental, struktur produktif, dan kelembagaan seharusnya terjadi untuk menjamin berhasilnya lepas landas. Lalu yang keenam ialah hubungan kompleks antara pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Menurut Prof. Myren, hubungan fungsional antara laju pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan pendapatan total lebih kompleks dan tidak sederhana seperti yang ditunjukkan oleh Leibenstein. Lalu yang kesalahan yang terakhir ialah dapat diterangkan pada ekonomi tertutup. Teori Leibenstein tidak dapat menjelaskan secara tegas pengaruh modal asing dan kekuatan eksternal lainnya pada tingkat pendapatan tabungan dan investasi di negara terbelakang. Mungkin sekian penjelasan saya tentang dari materi upaya minimum kritis oleh Leibenstein pada mata kuliah pengaturan ekonomi bangunan. Saya Manu Zulwi, jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.